dengan muatan pelajaran IPA. Materinya menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan yang secara generatif, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya, kalau perkembangbiakan secara generatif itu secara kawin, kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu tanpa kawin. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dan sifat baru. Kalau secara generatif itu sifatnya akan mengikuti induknya. Kalau vegetatif itu akan menghasilkan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Kalau perkembangbiakan generatif itu secara alami saja. Nah, ini ada contoh tumbuhan jahe. Sebelumnya, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Nah, tumbuhan jahe ini termasuk yang perkembangbiakannya dengan rizoma atau rizom dengan cara menggunakan akar tinggal atau berkembang biak dengan akar tinggal. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama cangkok, 2 stek batang, 3 stek daun, 4 merunduk, 5 tempel atau kelasi, yang keenam menyambung. Nah, ini adalah contoh yang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Artinya yang dibantu dengan tenaga manusia. Kalau yang jahe tadi itu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini kita akan mempelajari ide pokok dalam teks laporan. Apa itu ide pokok? Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Itu tadi langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, ini contoh penyajian dalam bentuk diagram. Yang di tengah judul teks laporan, lalu ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3,
ide pokok paragraf 4, dan seterusnya. Nah, itu tadi pembahasan video pembelajaran yang ketiga. Untuk pembahasan video pembelajaran yang keempat, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, tugas anak-anak di rumah adalah membuat paragraf lalu menentukan ide pokoknya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.